Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Samantha mengangguk. Kenapa John begitu peduli dengannya dan Edward? Jadi benar kau masih perawan? Tanyanya. Sialan, masih tidak percaya, maki Samantha. Sayang, aku sangat senang mendengarnya. Kenapa kau harus senang? Jagalah keperawananmu untukku sampai waktunya tiba. Mau mati ya, aku akan menyimpannya untuk suamiku kelak. Apa aku tidak bisa menjadi suamimu? Kau pria pertama yang aku banet dalam hidupku. Baby, kau sungguh tega. John mendekatkan bibirnya dan menciumi bibir Samantha. Dia sangat senang Samantha sudah mau mulai terbuka padanya. Dengan begini hubungan mereka sedikit demi sedikit akan menjadi semakin dekat. Boleh aku tidur denganmu? Tanyanya. No. Oh come on. Aku tidak bisa pulang karena kakiku sangat sakit. Itu bukan salahku. Samantha membuang wajahnya ke samping. Baby ingat peraturannya. Kau harus selalu menuruti semua perkataanku. Apa? Dasar iblis? Jika kau punya istri nanti sudah dipastikan wanita itu pasti akan lari hanya dalam 1 hari saja, kata Samantha kesal. John terkekeh, pria itu segera menarik Samantha dalam pelukannya. Baby, percayalah, aku sedang mentraining calon istriku. Pria gila, jangan asal bicara. Sementara itu di parkiran, seorang supir pribadi sedang terlantar. Supir itu menunggu dengan harap cemas. Supir itu sudah mondar-mandir keluar masuk dari mobil. Pria itu melihat jam di arloji yang dipakainya, sudah tengah malam. Pria itu kembali masuk ke dalam mobil dan menguap panjang. Bos, kenapa begitu lama? Aku sudah mengantuk, gumamnya. Keesokan harinya, pagi ini Stella sudah datang ke rumah John. Dia harus menemui pria itu untuk meminta maaf atas perbuatannya semalam. Stella berharap John ada di rumahnya tapi ternyata pria itu tidak ada. Hanya ada Ron di sana dan pria itu melarangnya masuk karena John sedang tidak ada. Tidak ingin berputus asa Stella segera menuju ke kantor tunangannya. Jika tidak ada di rumah kemungkinan pria itu ada di sana. Dia ingin menghubunginya tapi Stella takut John tidak mau menjawab panggilannya dan tidak mau menemuinya. Hari ini dia harus meminta maaf bagaimanapun caranya. Apapun yang terjadi dia tidak boleh kehilangan John dan membuat ayahnya dalam masalah. Saat sudah tiba di kantor tunangannya, Stella segera menuju ke ruangan John. Dia berharap kali ini pria itu ada di sana. Stella segera membuka pintu ruangan itu tapi ternyata John juga tidak ada. Dia mulai putus asa, apa yang harus dia lakukan? Sementara itu, John terbangun saat mendengar ponselnya yang berbunyi. Dia melihat Samantha sudah tidak berada di sampingnya lagi. John kembali memejamkan matanya, tapi ponselnya kembali berbunyi. Dia sangat kesal dan segera menjawab panggilan yang menyebalkan itu. Stella, apa kau mau mati? Makinya. Honey, maaf. Aku ingin berbicara padamu, jawab Stella dari seberang sana. Dia sangat senang John mau menjawab panggilannya. Tadinya dia takut menghubungi John tapi dia tidak punya pilihan. Aku sibuk, jangan ganggu. Honey, dengar. Aku mau minta maaf. Setelah apa yang kau lakukan? Tanya John kesal. Stella hanya diam saja, tidak berani menjawabnya. John, bagaimana jika kita bertemu hari ini? Pinta Stella. Dia harus berusaha bertemu dengan John dan meminta maaf dengan apa yang telah dia lakukan semalam. Jangan ganggu aku, John menekan setiap ucapannya dan setelah itu John segera mematikan ponselnya dan melemparkan benda itu kembali di atas ranjang. Dia tahu Stella pasti akan mencarinya hari ini dan sudah dipastikan, Stella pasti akan merengek dan meminta maaf atas perbuatannya semalam.
John tidak akan langsung memaafkan perbuatan Stella begitu saja. Dia berencana akan memberi pelajaran pada Bill Loren dan putrinya. John, bangun. Baby, apa kau begitu rindu padaku? Godanya. Apa, untuk apa aku rindu denganmu? John terkekeh dan mengusap kepala Samantha dengan lembut. John, bagaimana kakimu? Apa kau mengkhawatirkanku? Bukan begitu, aku takut lukamu akan infeksi. Kenapa tidak ke rumah sakit saja? Jangan khawatir baby, luka seperti ini tidak akan membuatku mati. Samantha menggigit bibirnya, kesal dengan jawaban John. Padahal dia sangat khawatir, tapi pria itu tidak melihat kekhawatirannya. Aku juga tidak peduli kau mati apa tidak, tapi jangan mati di rumahku, katanya kesal. Baby, ucapanmu sungguh jahat. John, dengar, aku akan mengantarmu ke rumah sakit jadi jangan mengabaikan luka seperti ini, nanti infeksi. Kenapa? Apa kau begitu khawatir padaku? Ya, aku sangat khawatir padamu, jawab Samantha kesal. John membalikkan tubuh Samantha dan melihat wajahnya dengan serius. Jarang sekali wanita itu berkata jujur. Tapi kenapa hari ini sangat aneh? Baby, kenapa kau begitu khawatir? Apa dalam hatimu sudah tumbuh sedikit cinta untukku? Tanyanya menggoda. Samantha mengepalkan tangannya. Kenapa John bertanya demikian? John, jangan bercanda. Aku hanya khawatir saja. Oh, come on. Katakan kau mencintaiku. Aku belum cukup gila sampai harus jatuh cinta padamu. John tersenyum dan membelai rambut Samantha yang panjang. Baby, jujurlah padaku. Seperti apa tipe pria yang kau sukai? Tanyanya. Samantha menatap John dengan serius. Yang jelas bukan sepertimu, jawabnya asal. John kembali terkekeh dan mencium wajahnya. Sayang, aku anggap akulah tipe pria yang kau sukai. Jangan terlalu percaya diri nanti kau akan menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Karena aku tidak menyukaimu. Mereka saling pandang sesaat tapi kemudian John tertawa. Baby, aku tahu seorang Samantha Jackson tidak akan mudah mengakui perasaannya. Apa kau bi? Sebelum Samantha menyelesaikan ucapannya, John telah membungkam bibirnya. John menciumnya begitu lama sampai Samantha hampir kehabisan nafas. John melepaskan bibirnya dan kembali bertanya. Apa kau benar tidak punya perasaan sedikit pun untukku? No. Jadi kenapa diam saja saat aku menciummu? Kenapa kau juga selalu membalas ciumanku? Bertanyanya. Kita ini sesama orang dewasa, jadi aku hanya main saja denganmu, dustanya. Samantha menggigit bibirnya, jawaban apa yang John harapkan darinya? John, John kembali menciumi bibir Samantha dengan mesra, dia ingin melihat reaksi wanita itu. Semula Samantha hanya diam saja, tapi kemudian dia memejamkan matanya menerima ciuman John dan mencoba mencari jawaban dalam hatinya lewat ciuman itu. Dia bukanlah orang yang mudah berhubungan dengan siapa saja, tapi pria yang sedang menciuminya ini sungguh berbeda. Setelah beberapa menit mereka berciuman, John melepaskan bibirnya dan mengecup pipi Samantha dan berbisik di telinganya. Baby, katakan kau cinta padaku. Samantha hanya diam saja, memejamkan matanya dan menikmati sentuhan bibir John di wajahnya. Baby, cepat katakan, pinta John lagi. Pria itu mengelus wajah Samantha dan menggigit telinganya dengan lembut. Samantha menahan nafasnya, menahan geli di telinganya. John, yes, tell me you love me. John menciumi lehernya dan menghisapnya sehingga meninggalkan bekas merah di sana. Aku sedang cuci baju. Samantha segera mendorong tubuh John dan bangkit berdiri. Dia segera berlari keluar dari kamar itu dan memegangi wajahnya yang memerah. John melihat kepergian Samantha dengan senyum mengembang di wajahnya. John masih berada di dalam kamar setelah Samantha berlari keluar.
Dia di sini karena sedang membaca pesan dengan asistennya Billy. Master, Nona Stella menunggumu sedari tadi, dan dia bilang sangat ingin bertemu denganmu. Itu pesan yang dikirimkan oleh Billy. Setelah membaca pesan itu, John segera menghubungi Billy. Dia tidak menyangka jika Stella masih bersikeras menunggu kedatangannya. Billy, abaikan saja dia, perintahnya. Siap, Master, jawab Billy. Aku ingin kau datang kemari. Bawakan semua berkas kerjasama dengan Bill Loren dan semua berkas yang berhubungan dengannya. Perintahnya. Untuk apa, Master? Tanya Billy heran. Siap, Master. John segera keluar dari kamar dan mencari Samantha. Di balkon tampak Samantha sedang menjemur pakaian yang telah dicucinya. John tersenyum dan segera menghampiri Samantha dan segera memeluk wanita itu dari belakang dan menciumi pipinya. Baby, kita sudah seperti pengantin baru saja, bisiknya. Jangan menghayal, Samantha melepaskan lengan John yang melingkar di pinggangnya. Sana pergi, jangan ganggu, usirnya. John menarik tangan Samantha dan membawanya ke dalam pelukannya. Baby, aku ingin kau pergi ke rumahku untuk mengambil pakaianku. Samantha langsung menatap John dengan tidak percaya. Apa? Kenapa aku harus mengambil pakaianmu? Aku ingin mandi tapi aku tidak punya pakaian bersih. Apa kau ingin melihatku telanjang seharian? Tanyanya sambil tersenyum usil. Kenapa harus aku? Kau bisa meminta Ron mengirimkan pakaianmu bukan? Baby ingat, kau sedang bekerja denganku dan jangan membantah. Baiklah, tapi setelah ini. No baby, I want now. Tapi jika kau tidak mau tidak apa, aku akan pergi mandi dan telanjang di depanmu seharian, katanya lagi. Samantha memejamkan matanya, mulai kesal dengan John yang sedang memeluknya. Baik, aku akan pergi. Dasar menyebalkan, gerutunya kesal. Tidak lama kemudian dia keluar dari kamarnya dengan pakaian yang sudah rapi. Di bawah ada supirku, kau bisa pergi dengannya, kata John yang sudah duduk di atas sofa. Samantha hanya melihatnya sekilas dan menggerutu kesal. Dia segera keluar dari apartemennya untuk pergi ke rumah John dan mengambil pakaian pria itu. Tidak berapa lama Billy telah datang bersama dokter pribadi bosnya. Dia tidak tahu kenapa bosnya memintanya memanggil dokter itu. Dengan alamat yang telah diberikan John padanya membuat Billy tidak kesulitan menemukan apartemen itu. Setelah tiba dia sangat kaget melihat kaki bosnya yang terluka. Master, apa ada musuh yang menyerang? Apa kau kena tembak? Tanyanya dengan khawatir. Tidak ada, ini hanya luka goresan kaca saja, jawab John. Dokter pribadinya segera memeriksa luka di kakinya, untungnya luka itu tidak terlalu dalam sehingga tidak perlu sampai dijahit. Setelah memberikan obat pada kaki John dan mengganti perbannya, dokter itu segera undur diri meninggalkan mereka berdua. Master, ini semua yang kau minta. Billy menyodorkan beberapa map yang berisi berkas yang John inginkan. Apa yang Stella lakukan di sana? Tanyanya. Tidak ada Master, dia hanya menunggumu di ruang tunggu. Biarkan dia menunggu sampai lelah. Jangan ajak dia berbicara, perintahnya. Baik. John melihat berkas itu satu persatu. Setelah melihatnya dia melemparkan berkas itu di atas meja. Tapi Master, Bill Loren calon ayah mertuamu bukan? Kenapa kau ingin membuatnya bangkrut? Tanya Billy heran. Tidak lagi, mereka begitu berani menjebakku dan memberiku obat, maka berarti mereka sedang mengibarkan bendera perang padaku. Billy tercengang, apa maksud bosnya? Obat apa Master? John melirik ke arahnya. Yah, kau tahu bukan? Jawabnya malas. Billy mengedarkan pandangannya dan melihat apartemen itu dengan seksama. Sedari tadi dia memang merasa heran, kenapa bosnya bisa ada di sana? Tapi kemudian dia bisa menebaknya saat melihat cucian pakaian wanita yang sedang dijemur di balkon. Master, apakah semalam menyenangkan? Tanyanya. Billy,
Jika dia mendengarnya aku yakin kau akan babak belur. Master, bukankah kau seharusnya berterima kasih pada Nona Stella? Berkat obat itu kau bisa berada di sini, kata Billy lagi. Kau benar. Maka dari itu aku akan berterima kasih padanya dengan menghancurkan perusahaan ayahnya. Billy terdiam, cara berterima kasih macam apa itu, tapi dia tahu bosnya tidak akan main dengan ucapannya. Sedangkan saat itu, Samantha mengumpat marah sambil menarik sebuah koper besar di tangannya. Dia sedang menunggu lift untuk menuju kamar apartemennya. Setelah tiba di rumah John, semua perlengkapan yang John butuhkan sudah disediakan oleh Ron. Dia sudah protes pada Ron, tapi Ron bilang itu semua kebutuhan yang John inginkan. Selama di perjalanan Samantha hanya memaki kesal, ingin rasanya dia melemparkan koper itu ke jalan dan meninggalkannya. Samantha menarik koper itu masuk ke dalam lift, dia sudah tidak sabar melemparkan koper itu di depan John dan memakinya. Setelah pintu lift terbuka, Samantha dengan cepat menarik koper itu menuju kamar apartemennya. Dia melotot ke arah John yang sedang bersama Billy di ruang tamu apartemennya. John, apaan ini? Kau tidak bermaksud tinggal lama di sini bukan? Tanyanya kesal. Baby, memangnya tidak boleh? Kurang ajar, apa kau pikir kau itu simpananku? Samantha semakin kesal mendengar jawaban John yang begitu cuek. Kalau begitu jadikan aku simpananmu, jawab John sambil tersenyum manis padanya. Apa? Nasibku sungguh sial bertemu pria gila sepertimu. Samantha mengumpat kesal, dia segera membalikkan badannya hendak berjalan ke arah pintu. Mau kemana? Tanya John. Beli samsak, aku sangat ingin memukul sesuatu. Samantha menghentakkan kakinya kesal, dia segera keluar dari apartemennya dan membanting pintu dengan kesal pula. John tersenyum melihat kepergiannya. Master, jangan terlalu iseng, nanti dia kabur, saran Billy. Tenang saja, dia tidak akan pernah bisa kabur dariku, katanya dengan percaya diri karena memang Samantha tidak akan bisa lari darinya. John, cepat masukkan. Sabar baby. Cepat John, aku sudah tidak sabar. Sayang, kau benar begitu bersemangat. Cepatlah, aku tidak mau menunggu lagi. Baiklah, akan aku masukkan. John segera mendorong pisau mainan yang ada di tangannya ke dalam lubang drum plastik yang ada di depannya dan Plopepe, kepala mainan Pirates langsung meloncat dari atas drum plastik itu dan jatuh di atas lantai. Yeay, aku menang, sorak Samantha girang. Cih sial, kenapa kau selalu menang? Apa kau curang? Tanya John curiga. Enak saja, aku sudah sering bermain dengan Edward. Mana mungkin aku bisa kalah? Sekarang lepaskan celanamu dan tidur di luar, perintah Samantha. Samantha mengambil sebuah bantal dan memberikannya pada John. Kau benar tega. Samantha hanya memalingkan wajahnya cuek. Ayo bermain sekali lagi, ajak John. Tidak mau, pasti hasilnya akan sama, kau pasti akan kalah, tolak Samantha. Kali ini tidak akan, John meyakinkan. Tidak mau, sana tidur di luar. Samantha berusaha mendorong tubuh John untuk keluar dari kamarnya. Apa kau takut? Tidak. Jadi, apa seorang Samantha Jackson begitu pengecut tidak berani menerima tantanganku? John mencoba memancing Samantha dan pada saat Samantha menghentikan langkahnya, tidak terima dikatai John sebagai seorang pengecut. Jadi kau masih ingin bermain? Tentu. Baiklah, jika kau kalah kau harus pergi dari rumahku saat ini juga. Tentu sayang, aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jika aku menang apa yang aku dapatkan? Tanyanya kemudian. Kau boleh meminta apapun dariku dan aku akan menurutinya, jawab Samantha dengan percaya diri. Baby, jangan menyesal. Tidak akan. Jadi, kau menerima tantanganku? John mengulurkan tangannya. Cih, aku terima,
Samantha menyambut tangan John. Mereka saling melemparkan pandangan yang begitu tajam, seperti sedang berhadapan dengan musuh saja. Baby, sekarang giliranmu. John tersenyum puas saat dia bisa berhasil melakukan permainan itu sampai sejauh ini. Hanya tersisa 2 pisau saja yang belum mereka masukkan ke dalam drum. Sekarang giliran Samantha dan pisau terakhir adalah giliran John. John, segera siapkan kopermu dan jangan kembali lagi, kata Samantha dengan percaya dirinya. Tidak semudah itu, baby, jawab John. Saat aku memasukkan pisau ini sudah pasti aku yang menang, dan kaulah pecundangnya, kata Samantha lagi dengan yakin. Sayang, jangan banyak bicara, cepat masukkan. Aku sudah tidak sabar mengucapkan permintaanku, John melebarkan senyumnya dengan licik. Oke, Faku juga tidak sabar melihatmu pergi dari sini. Karena itu dia sangat percaya diri, dia pasti menang dalam permainan itu dan dapat menedang John pergi dari rumahnya. Saat pisau mainan yang dia pegang sudah mau masuk ke dalam lubang drum itu tiba John berkata, "Ah Edward." Samantha menghentikan tangannya dan memalingkan wajahnya ke arah pintu, dia kira Edward terbangun dan masuk ke dalam kamarnya. Saat itu juga John langsung memutar drum mainan itu dan mengganti lubang yang Samantha pilih dengan lubang yang tersisa lainnya. "Mana ada Edward?" tanya Samantha. "Baby, Faku hanya kepikiran Edward saja." John tersenyum ke arahnya pura tidak melakukan apapun. Samantha melotot padanya curiga, tapi kemudian dia berfokus kembali pada mainan di depannya. Samantha kembali mendekatkan pisau ke dalam lubang drum yang telah diganti John tanpa curiga. "Yes, do it baby, do it," John berkata dalam hati dengan tidak sabar. "Tuan Smith, segera siapkan dirimu dan barangmu." Samantha tersenyum manis ke arahnya dan memasukkan pisau mainan itu ke dalam lubang drum yang telah dipilihnya. Dia sangat yakin, kemenangan ada di tangannya. Tapi pada saat itu, Cloyo Pepe, kepala pirates mainan itu lepas dari drum dan jatuh di atas lantai. Samantha tercengang tidak percaya, padahal dia sudah yakin tapi kenapa dia bisa salah? John melebarkan bibirnya tersenyum penuh kemenangan. "Baby, aku menang," katanya dengan gembira. "John, kau curang ya?" tanyanya tidak percaya. "Apa kau melihat aku melakukan kecurangan tadi?" John balik bertanya. Samantha menggigit bibirnya, dia masih tidak percaya dia bisa kalah oleh permainan yang sudah sering dia mainankan itu. "Baby, ingat perkataanmu tadi. Kau harus mengikuti setiap perkataanku." Wajah Samantha langsung pucat. Apa yang mau pria itu lakukan padanya? "John, kita ulangi permainannya ya," pintanya. "No baby. Baby, kemarilah." "John, jangan minta yang aneh. Tidak akan sayang, aku ingin kau melepaskan bajumu dan tidur di sebelahku," pintanya. "Tidak mau," Samantha menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. "Baby, jangan menjilat ludah sendiri." John kembali menepuk ranjang yang ada di sisinya dan tersenyum penuh kemenangan. "Come on baby, sebelum aku berubah pikiran dan memintamu melakukan hal lain." "Sialan kau John, jika kau berani melakukan sesuatu padaku maka akan aku bunuh kau," ancamnya. Samantha segera naik ke atas ranjang dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang setengah telanjang. "Baby, kau terlalu banyak berpikir. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau jadi pacarku." Samantha terbelalak kaget. Apa maksud dari perkataan John? "John jangan bercanda, aku tidak mau," tolaknya. "Apa, kau sudah gila ya? Baby, bukankah kau bilang aku boleh meminta apapun? Aku hanya minta kau jadi pacarku, tidak lebih." Samantha menggigit bibirnya, kenapa John meminta hal itu darinya? Oke, aku akan jadi pacarmu," jawabnya. "Are you serious?" John begitu gembira mendengarnya sedangkan Samantha mengangguk. "Apa ada lagi?" tanya Samantha lagi.
No baby, hanya itu. Jika begitu kenapa kau memintaku untuk buka baju? Tanya Samantha kesal. Aku hanya ingin mengetes saja, apa kau serius dengan ucapanmu? Apa, kau sungguh menyebalkan? Kembalikan bajuku. Samantha ingin meraih bajunya yang dipegang oleh John sedari tadi. John melemparkan baju Samantha ke atas lantai. John, kau benar iblis, jelmaan Raja Neraka, makinya. Terima kasih atas pujiannya sayang. Samantha membalikkan tubuhnya dan memeluk selimut yang menutupi dirinya. John tersenyum senang dan memeluk Samantha dari belakang. Baby, I love you, bisiknya. Samantha kaget mendengarnya. Apa John sadar dengan yang dia katakannya? Samantha memutar tubuhnya dan menatap John dengan serius. John, jangan main dengan perkataanmu. Aku tidak main baby. Aku sungguh denganmu, jawab John dengan yakin. Wajah Samantha langsung memerah, dengan cepat dia menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Sayang, apa kau malu? Tanya John menggoda. Berisik. John terkekeh pelan dan menarik selimut yang menutupi wajah Samantha. Baby, aku akan menunggu sampai saat kau mengatakan cinta padaku, bisiknya. John mengangkat dagu Samantha dan menciumi dengan lama. Ini tanda kita sudah jadian. Samantha memeluk John dengan erat dan menyembunyikan wajahnya yang merona. Dia juga mengatur jantungnya yang berdegup dengan cepat. Ada apa dengannya? Edward berlari dengan cepat, Anne pun mengikutinya karena takut pria kecil itu tersandung dan terjatuh. Edward membuka pintu kamar Samantha dengan tidak sabar, masuk ke dalam dan memanggil ibunya. Mommy, Edward, pelan, kata Anne. Wanita parubaya itu mengikuti Edward masuk ke dalam kamar dan sangat kaget saat melihat Samantha dan John tidur berdua tanpa memakai baju. Oh my god, Anne sangat tidak enak hati melihatnya. Mom, wake up. Edward masuk ke dalam pelukan Samantha dan mencium pipinya. Bersambung dulu ya Sayang, teman-teman. kenapa kau begitu senang hari ini?